lagi di video ke 10 kelihatan 10. Aduh, tangan saya kotor karena pulpen. Ini matematika wajib, berarti untuk anak kelas 11 MIA dan 11 IPS. Ini materi terakhir matrik. Mudah-mudahan videonya tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu sulit, yaitu tentang penggunaan matrik ya. Salah satunya penggunaan matrik itu adalah di sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, di dalam sini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kita akan coba sama-sama, mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Saya yakin Anda bisa kalau udah kuasai benar materi matrik di depannya ya. Kita belajar sama-sama. Baik, kita sampai di ini materi terakhir matrik ya, yaitu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear menggunakan matrik. Ini tidak terlalu sulit saya pikir. Jadi mungkin nanti soalnya soal cerita, memang soal cerita, tapi ya buntut-buntutnya itu dapat diselesaikan dengan SPLDV dan SPLTV. Nah, tetapi setelah dia berbentuk sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, kita akan selesaikan menggunakan matrik ya. Nah, cara penyelesaiannya ini ada dua cara. Cara penyelesaiannya ada dua cara. Anda bisa menggunakan persamaan matrik, yang kedua Anda bisa pakai Cramer ya. Pakai Cramer, pakai determinan. Saya kasih contoh gini. Ini bentuk umumnya nih. Jadi kalau saya punya SPLDV misalnya, ini sistem persamaan linear 2 variabel, A11X ditambah A12Y sama dengan B1, kemudian A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Ini SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Nah, kalau kita punya sistem persamaan linear 2 variabel seperti ini, kita harus bisa dulu mengubahnya ke dalam bentuk matrik ya. Jadi kita harus bisa ubah dulu ke dalam bentuk matrik. Caranya tidak sulit. Anda tinggal ambil aja koefisiennya. Berapa ini? A11, A12, A21, A22, kemudian Anda kali dengan matrik XY seperti ini, dengan matrik B1, B2. Nah, jadi langkah pertama Anda harus bisa mengubah dari bentuk yang seperti ini ke bentuk sini. Oke, ini sama nggak Pak? Sama ya. Matrik itu kan kalau dikalikan baris kali kolom kan, ini baris, ini kolom ya. Jadi A11X ditambah A12Y sama dengan B1 ini. Yang ini nanti ini A21X ditambah A22Y ini sama dengan B2. Jadi kita mengubah dari bentuk sini ke sini dulu. Caranya tadi sebenarnya tinggal ambil koefisien ya, XY-nya ke bawah. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, maka penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Ada dua cara ya. Pertama ya, cara pertama nih, cara satu. Nanti saya akan bahas dulu ya, cara satu ya. Ini dengan persamaan matrik. Saya akan kasih secara umum saja persamaan matrik ya. Berarti ini saya misalkan jadi matrik AX sama dengan matrik B. Oke. Nah, ini juga sudah kita bahas. Maka X sama dengan, betul, A inverse dikali B. Jadi kalau kita ingin mencari penyelesaiannya, kita tinggal inversekan matrik A-nya. Ini matrik A-nya. Ini A, matrik X kali matrik B ya. AX. Ini cara pertama ya. Saya pikir tidak terlalu sulit. Cara keduanya dengan cara Cramer namanya. Cramer. Jadi cara Cramer agak unik sedikit. Jadi begini. Dia ada istilah dx, ada istilah dy, ada istilah d. Jadi kita bisa mencari determinan matrik A. Jadi ini saya misalkan A aja ya. AX sama dengan B ya. Nah, kita akan cari determinan matrik A dulu ya. Determinan dari, ini saya buat garis lurus kan ini gitu. A11, A12, A21 dan A22. Oke. Nah, jadi kita cari determinan A11, A12, A21 dan A22. Nah, setelah itu kita cari dx ya, determinan variabel x. Berarti koefisien di x-nya ini kita ganti dengan koefisien hasil B1, B2. Berarti A11 dan A21-nya diganti B1, B2. Kita cari. Berarti determinannya gini. B1, B2, A12, A22. Oke. Ini determinan variabel x. Lalu cari dy ya, determinan variabel y. Oke. Berarti y-nya yang diganti A11, A21-nya tetap, B1, B2. Oke. Nah, terus mencari x-nya gimana? Nah, x-nya itu adalah rumusnya dx dibagi d. Kalau y-nya dy dibagi d. Oke. Ini SPLDV. Oke.
Kalau SPLTV gimana? Ini menyelesaikan SPLTV sekalian ya. Menyelesaikan SPLTV. 3 variabel. SPLTV berarti 3 variabel. Sama ya. Jadi kalau saya punya A11X ditambah A12Y ditambah A13Z sama dengan B1. Sini A21X, A22Y, A23Z sama dengan B2. Kemudian A31X ditambah A32Y ditambah A33Z sama dengan B3. Karena dia 3 variabel, dia punya variabel X, Y, dan Z. Pertama sama ya, bentuk matriknya dulu A11, A12, A13, B21, A12, sorry, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oke. Nah, kita kali karena ada 3 variabel X, Y, Z ke bawah-bawah, hasilnya B1, B2, B3. Penyelesaiannya Pak sama kayak 2 variabel ya. Mau pakai cara matrik atau cara Cramer sama. Bedanya nanti kalau cara matrik sama persis, cara Cramer dia ada DX ya, ada DY, ada DZ, itu saja bedanya. Ada DX, ada DY, DZ, ada D. Nah, mencari X-nya sama ya. DX per D. Kalau mencari Y-nya DY per D. Kalau mencari Z-nya tinggal DZ per D. Oke. Ini materi terakhir kita. Saya pikir tidak terlalu sulit ya. Kalau kalian mau pakai cara persamaan matrik di 3 variabel, boleh. Cuma kalian harus cari inverse 3 kali 3 ya. Dan saya pikir itu tidak terlalu efektif mencari inverse 3 kali 3 ya. Oke. Baik, ini contoh ya. Sebuah agrowisata, tempat wisata menetapkan harga tiket masuk anak Rp5.000 dan dewasa Rp8.000 ya. Nah, pada hari Minggu lalu jumlah seluruh pengunjung total itu 375 anak. Itu berarti orang anak-anak dan dewasa totalnya 375 anak. Dan hasil penjualan tiket keseluruhannya adalah 2.250.000. Tentukan jumlah anak dan orang dewasa yang berkunjung. Oke, kalau menyelesaikan persoalan ini, pertama kita harus bisa mengubahnya dulu ke persamaan SPLDV ya. Jadi saya harus misalkan dulu nih, misal X itu adalah banyak anak-anak misalnya. Oke, banyak anak ya, banyak anak. Sedangkan Y banyak orang dewasa. Di sini saya tulis banyak dewasa aja deh. Oke, nah saya harus tentuin itu dulu. Nah, lalu lihat di situ, harga tiket masuk anak 5.000, dewasa 8.000. Oke, saya simpan dulu. Pada hari Minggu lalu jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung berarti X banyak anak ditambah banyak orang dewasa itu 375 orang. Oke, persamaan 1. Kemudian berapa? Harga tiket ada harga 5.000 X, 5.000 dikali banyak anak ditambah 8.000 dikali banyak orang dewasa, itu totalnya adalah 2.250.000. Oke, lumayan banyak ya. Nah, berarti kita sudah bisa membentuk SPLDV namanya, sistem persamaan linear dua variabel. Ini namanya model matematika. Kalau kalian udah belajar program linear, ini udah tau lah ya. Ini model matematika. Yang di bawah boleh disederhanakan, boleh. Coret aja nolnya 3 saya bagi 1000 ya. Nah, jadi apa nih? 5x ditambah 8y sama dengan 2250. Lumayan besar ya. Oke. Kita ubah ke matrik dulu. Ya tuh. Ambil aja koefisiennya berapa? 1 ini 5 8. Oke. Variabelnya X, Y sama dengan, nah ini agak besar, 375 dengan 2250. Oke, kita selesaikan dengan 2 cara langsung. Cara pertama dengan persamaan matrik ya. Jadi saya punya AX sama dengan B nih. Oke, saya cari A inverse nih ya. Cari dulu determinan A. Determinan A-nya 1 kali 8 kurang 5 kali 1 ya. 8 kurang 5 3. Oke. Berarti A inverse-nya saya geser sini. Ya. A inverse-nya adalah 1/3 kali adjoin A. Adjoin A-nya masih ingat ya? 1 dengan 8-nya dibalik, 8 1 ya. Terus 1 dengan 5-nya tetap tapi pakai negatif. Negatif 1 negatif 5. Nah, ini A inverse-nya. Mau dikalikan ke dalam boleh, atau biarkan begini juga boleh ya. Lalu kita kembali bahwa AX sama dengan B ya, berarti X adalah A inverse kali B. Diingat-ingat itu, A inverse dikali
B. Berarti X-nya adalah 1/3 kali berapa ini? 8 negatif 1 negatif 51 dikali 375 2250. Nah, oke, sepertiganya itu boleh dikalikan di depan, boleh dikalikan terakhir saja. Mau yang mana terserah. Mau yang mana? Terakhir saja boleh. Jadi sepertiganya tetap. Matriknya dulu kita kalikan. Ini anunya ya. Jadi bilangan skalarnya biar disimpan duluan. Kalau ini, kalau saya sih gitu ya. Nah, 375 kali 8. Waduh, lumayan nih. 375 kali 8. Saya kali di sini nih. 0, 4, 5, 6, 60, 24, 3000. Oke. 3000 dikurang 2250. Saya langsung ya. Bisa? Jadi 750. Oke. 375 kali 5. Saya cakar di sini nih, supaya kelihatan bos saya juga nakar nih. 5, 2, 35, 37, 3, 15, 17, 17750. 2250 dikurang 1775. 1775 kurangin 5 pinjam 7, 21 kurang 3, 375. Oke, tuh. Maka kita akan ketemu, tinggal kalikan ke dalam. 750 bagi 3, 250. 375 bagi 3, 125. Nah, inilah X dan Y-nya. Berarti berapa anak-anaknya? 250. Berapa orang dewasanya? 125. Ini kalau pakai persamaan matrik ya. Kalau pakai Cramer, Pak, boleh kita cari. Ini kelihatan? Kita pakai Cramer ya. Kita cari D sini, cara 2 nih. Pakai Cramer, cara 2. D. D-nya adalah determinan dari 1158. Gampang kan? 1 kali 8 kurang 1 kali 5. 3 ya. DX. DX berarti variabel X-nya diganti 3375. 375 dengan 2250 ya. 8-nya tetap. Nah, berapa determinannya? 375 kali 8 tadi 3000 ya. 3000 dikurang 2250. Jawabannya 750. Oke. DY. DY berarti Y-nya diganti. 15-nya tetap ya. 375 2250. Oke. Berarti 2250 dikurang 375 kali 5 tadi 1775. Jawabannya 125 ya. Nah, nanti X-nya tinggal DX per D. Selesailah. DX-nya DX per D. 750 dibagi 3. 250. Y-nya DY per D. 102. Ini kok 125? Aduh. Sorry. Ini 375. 375 ya. Sorry, 375 nih salah hitung. 375 dibagi 3. Ini yang 125. Jadi banyak anak berapa? 250. Banyak dewasa 125. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kita sampai di penghujung ya. Saya tidak ingin berlama-lama dengan video yang ini. Saya punya satu soal saja ya. Sebuah perpustakaan mengkoleksi kayaknya luluh menjadi mengoleksi. Oke, mengoleksi 1000 buku ya, terdiri dari sains, sejarah dan buku matematika. Nah, perbandingan buku sains dan sejarah 5:8. Sementara buku matematika 100 lebih banyak daripada buku sains. Tentukan jumlah ya buku sains dan matematika berturut-turut ya. Bisa saja sih cari tiga-tiganya, nggak apa-apa juga ya, cari tiga-tiganya boleh saja. Oke. Tapi kalau ditanya berapa jumlah tiga-tiganya, nggak usah dicari, 1000 ya, ini sudah dari awal. Oke, jadi gini deh, saya bantu ya. Jadi kan misalnya gini, X sama dengan apa nih? Banyak buku sains ya. Saya bantu nih separuh nih buku sains. Oke, kalau Y apa? Banyak buku apa? Sejarah. Sedangkan Z adalah banyak buku matematika. Masa matematika nggak ada ya kan? Buku matematika. Oke. Lalu yang pertama kalimatnya jelas. Sebuah perpustakaan mengoleksi 1000 buku. Berarti persamaan pertama adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1000. Oke. Gampang ya. Perbandingan antara buku sains dan sejarah 5:8. Buku sains X berbanding sejarah Y per ya. 5:8.
8. Kalau saya kali silang, berarti 8X sama dengan 5Y. Kalau saya pindah posisinya, maka 8X dikurang 5Y sama dengan 0. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke? Nah, karena dia 3 variabel, masih butuh satu persamaan lagi. Apa itu? Buku matematika 100 lebih banyak daripada buku sains. Jadi Z sama dengan 100 lebih banyak daripada buku sains. Jadi buku sains ditambah 100 sama dengan Z. Berarti kalau saya pindah, yang dipindah apa nih? X-nya atau Z-nya? X-nya lah ya. X-nya dipindah ke depan, berarti min X ditambah Z sama dengan 100. Kok 1000? 100. Nah, ini persamaan 3. Nah, oke, ini 100 ya, jangan 1000, salah nih. Tuh. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, yang perlu hati-hati, persamaan 1 variabel X, Y, Z-nya lengkap ya. 1, 1, 1. Persamaan 2 Z-nya nggak ada. Jangan dibilang nggak ada. Itu Z-nya persamaannya 0. Coefisiennya kalau nggak ada, berarti 8 min 5, 0. Kalau ini persamaan 3, Y-nya yang nggak ada. Min 1, 0, 1 kalau ditulis dalam matrik. Oke, saya yakin bisa lah ya. Anda coba. Nah, saya tidak minta pakai dua cara ya. Kecuali Anda mau nekat pakai cara matrik mencari inverse 3 kali 3 boleh sih, tidak masalah. Tapi saya sarankan ini Anda pakai cara Cramer saja ya. Anda cari pakai cara Cramer. Nah, kalau pakai cara Cramer, Anda juga tidak perlu mencari tiga-tiganya karena yang ditanyakan cukup buku sains dan matematika. Berarti Anda cukup cari sains itu X, matematika itu Y. Berarti Anda cukup cari determinan, Anda cukup cari DX, Anda cukup cari DZ. DY-nya nggak usah dicari, Pak. Nggak usah, kan nggak ditanya. Ya, yang ditanya cuma buku sains dan matematika. Nah, tinggal mencari, dapatlah X dan Z-nya. Selesai. Ya, cuma satu soal ini dikerjakan, jangan sampai tidak bisa. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, ini tadi videonya tidak panjang ya. Saya cuma kasih satu contoh, satu latihan ya. Tapi latihannya dikerjain. Latihannya juga hampir separuh lebih tuh saya kasih tahu caranya ya. Jadi tinggal menghitung saja. Nah, yang jelas Anda tulis dulu soalnya nanti, terus kerjain yang agak rapi ya. Saya agak cepat di sana ya. Sudah ada caranya, Anda tinggal menghitung saja ya. Saya pikir untuk matrik cukup ya. Tidak usah terlalu berbanyak lebar. Untuk video berikutnya kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang ada 4 itu apa namanya? Transformasi geometri. Ini ada 4 bagian. Ada 5 lah ya. 1 translasi, 2 refleksi, 3 rotasi, 4 dilatasi, dan 5 transformasi matrik. Masih matrik lagi ya, transformasi matrik. Oke, ada 5. Masih ada 2 bab, yang terakhir adalah barisan dan deret ya. Tapi kita bahas yang bab 4 dulu. Saya bikin tidak terlalu susah lah, mudah ya. Saya persingkat nanti. Tapi diberesin dulu yang matrik ya. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa pesannya masih sama. Sering olahraga, jaga kesehatannya, makan makanan bergizi. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita segera dapat berkumpul di sekolah lagi ya. Oke, itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye bye.